kalau kita perhatikan di era Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini ada 8 IKU yang harus kita perhatikan. Bagaimana 3 pilar ini kita lihat pada kualitas lulusan, kemudian pada kualitas dosen, dan juga pada kualitas kurikulum pembelajaran. Pada kualitas lulusan tentu kita harus bisa melihat bagaimana lulusan kita itu bisa persentase lulusan yang lulus setahun terakhir dan pernah bekerja selama 0 sampai 6 bulan dengan penghasilan lebih besar dari 1,2 UMR kita. Nah, ini melanjutkan studi dan menjadi wirausaha. Nah, salah satunya ini yang harus kita lihat bagaimana alumni Prodi Bahasa Indonesia ini juga bisa menghasilkan atau bisa menjadi wirausaha yang tentu saja sesuai bidang kita. Nah, sesuai bidang kita yang saya sarankan selalu bagaimana kita membuka wirausaha literasi yang sesuai bidang-bidang kita. Salah satunya misalnya dengan kompetensi-kompetensi yang dimiliki anak-anak kita, mereka bisa membuka wirausaha literasi yang nantinya bisa membuka sarana-sarana untuk nanti mereka contoh misalnya membuka penerbitan, kemudian membuka jasa editing, kemudian membuka jasa editing penulisan, editing substantif maupun editing bahasa. Ini adalah bagian-bagian yang bisa dikembangkan dari wirausaha literasi. Karena apa? Berbasis kebahasaan. Dan tentu misalnya bagaimana kita bisa mendampingi untuk bisa membuat quote-quote tertentu ya. Jadi kalau di luar negeri itu quote itu satu sudah mahal sekali. Nah, apalagi kita misalnya membuat quote-quote itu biasanya orang-orang teman-teman dari bahasa sastra kan punya kekuatan di sana. Jadilah seperti bintang, bulan dan matahari yang selalu menyinari bumi baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu bagi kita bisa menjadi wirausaha literasi bagi mahasiswa. Dan itu bisa kita kembangkan dengan kata-kata yang bisa kita padukan. Nah, diksi-diksi yang kita pelajari, diksi-diksi yang kita gunakan itu nanti bisa berdampak untuk kita semua. Nah, yang kedua, presentasi lulusan program sarjana atau sarjana terapan setahun terakhir yang menghabiskan paling tidak 1 semester di luar kampus, yang setara dengan 20 SKS itu, yang tentu saja nanti bisa dilihat dari berbagai dimensi, entah itu melalui proyek desa, melalui KKN, kemudian melalui program-program yang lain, yang tentu saja dimensi ini akan bisa diberlakukan untuk semua pihak. Nah, kemudian kualitas dosen, ini yang penting juga. Bagaimana kita bisa melihat presentasi dosen yang tentu melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi Tridharma di kampus lain, berkolaborasi, dan tentu ini menjadi salah satu pilar yang harus dibangun Pak Dekan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak kemitraan. Karena posisi ini yang nanti akan bisa kita lihat yang tadi saya katakan, presentasi dosen berkualifikasi S3 untuk memiliki sertifikat kompetensi. Nah, ini yang nanti dengan LSP tadi, sehingga kita bisa melihat ke sana jumlah hasil riset yang digunakan secara diaju sebagai acuan masyarakat, sehingga bisa diadopsi di masyarakat, terus publikasinya di internasional juga, ini menjadi penting. Kemudian kualitas kurikulum pembelajaran. Nah, ini yang harus kita lihat. Persentase prodi yang melaksanakan kerjasama dengan mitra. Nah, selama ini kemitraan kita kan sangat terbatas, paling dengan mata kuliah pilihan yang kita bangun. Ada jurnalistik, ada penyiaran, ada kedramaan, atau mungkin kebipaan. Tetapi itu harus ada dimensi lain yang harus kita bangun. Kemudian persentase mata kuliah yang 15% kegiatan pengajaran itu dilakukan oleh pakar atau praktisi dari luar. Yang tadi saya cerita, misalnya mata kuliah jurnalistik kan kita mengundang dari media. Kemudian dari penyiaran kita mengundang dari penyiar radio atau televisi misalnya. Nah, kemudian presentasi prodi yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah. Nah, ini kan tentu Pak Dekan juga harus mencanangkan sesuai dengan kebijakan Pak Rektor. Bagaimana untuk akreditasi internasional yang mau dicapai. Ini kan membutuhkan anggaran dan dana juga. Nah, oleh karena itu, ini sebagai contoh-contoh mungkin sederhana. Kalau misalnya kita lihat 8 proyek untuk Prodi Bahasa Indonesia di Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, ini kan hampir semua sebenarnya teman-teman mungkin sudah melakukan ya. Ada magang atau praktik kerja, ini kan kita bisa magang di media, magang di penerbit buku, magang untuk lembaga penerjemahan, magang di kehumasan. Ini semua bagian dari yang sudah kita lakukan. Tentu teman-teman di UMP pun juga melakukan ini kalau ada mata kuliah pilihan sejenis. Lalu proyek di desa, memberantas buta aksara, bekerja sama dengan desa, kemudian bekerja sama dengan forum-forum komunikasi desa yang ada atau pendamping-pendamping desa, itu bisa kita lihat. Nah, kemudian mengajar di sekolah, ini teman-teman dosen masuk sekolah ataupun mahasiswa masuk sekolah, ini semua bisa dilakukan dan teman-teman dengan mudah untuk bisa masuk di masing-masing wilayahnya.
Nah, pertukaran pelajar ini yang harus kita pikirkan. Mungkin nanti kita bisa melihat dari dimensi yang kita lihat pada mengambil 1 semester bahasa dan sastra di perguruan tinggi luar negeri, ataupun 1 semester di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di PT lain dalam negeri. Jadi misalnya mahasiswa sekarang ini yang pertukaran pelajar UMP, saya belum tahu apa sudah ada yang ikut apa belum, seperti programnya Permata Sakti dan lain sebagainya yang disediakan oleh pemerintah. Ini kalau kita lihat seperti mata kuliah saya Pragmatik itu ada yang dari UPI, ada yang dari UI, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari kampus-kampus lain, dan itu menjadi bagian pembelajaran yang terintegrasi. Seluruh Indonesia bisa masuk ke ranah pembelajaran kita. Kemudian melalui penelitian atau riset, tentu ini bisa kita lihat dalam berbagai bidang. Ada bahasa, ada sastra, ada filologi yang bisa kita sambungkan. Lalu kegiatan wirausaha pun kita bisa membuat banyak hal, pelatihan-pelatihan, wirausaha literasi, diklat-diklat yang tentu itu akan berkaitan dengan bidang kita. Kemudian untuk studi proyek independen, ini juga harus kita lihat, misalnya bagaimana kita menciptakan aplikasi-aplikasi berbasis teknologi, baik dalam bidang bahasa, sastra, dan yang lainnya. Ini akan sangat nampak bahwa kita memiliki berbagai dimensi untuk melihat dimensi jauh ke depan berbasis teknologi. Kita bisa menciptakan aplikasi komik-komik digital. Ini kan keren, luar biasa. Kalau kita basisnya bahasa dan sastra akan masuk ke sana. Lalu proyek-proyek kemanusiaan, kegiatan sosial yang kita sambungkan berbasis CSR dengan BUMN, dengan perusahaan-perusahaan di wilayah Bapak Ibu, ini akan sangat keren. Nah, tentu saja dimensi ini sudah kita lakukan, dan tentu saja bisa kita lihat ketika misalnya proyek-proyek itu di ekuivalensi dalam bentuk mata kuliah yang nanti kita kemas dalam Merdeka Belajar di dalam antar prodi di dalam PT atau antar prodi di luar PT, tentu akan bisa kita lihat bagaimana misalnya kita lihat dalam prodi yang tentu saja nanti bidangnya akan berbeda-beda. Kita bisa melihat sebagai contoh misalnya kita lakukan tinggal nanti kesepakatan di fakultas. Ketika kita mau mengambil mata kuliah yang sejenis CPMK-nya di dalam proses yang tentu kita lakukan, ini tidak bisa lepas dari kesepakatan, dari kebijakan peraturan rektor yang ditetapkan di UMP, lalu di fakultas yang disepakati, apakah yang kita mau menggunakan di semester 5 yang di dalam prodi, lalu semester 6 yang di luar prodi, itu bergantung kesepakatan teman-teman. Misalnya kita ambil, misalnya ini CPL-nya itu mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif. Nah, mata kuliah yang bisa direkognisi itu kewirausahaan sosial, etika bisnis, pengantar manajemen dan bisnis, pemasaran digital, lalu ada desain wirausaha dan presentasi, praktek wirausaha dan laporannya. Nah, ini menjadi salah satu bagian. Contoh sederhana, kalau Bapak Ibu kita lihat melalui kegiatan magang prasekolah ya. Nah, kegiatan magang prasekolah itu bisa kita lihat. Oh, untuk misalnya 2 SKS micro teaching teori, kemudian 2 SKS micro teaching praktek, dan 4 SKS. Kemudian di akhir kita buat 2 SKS untuk menyusun laporan, 2 SKS untuk presentasi hasil workshopnya. Nah, sehingga nanti kan ada 2 SKS, 4 SKS, di akhir ada 4 SKS, 8 SKS. Berarti yang magang prasekolahan, kegiatan di sekolah kita hitung 12 SKS. Berarti 12 SKS per 8 sudah 20 SKS. Nah, itu hitung-hitungan kita ketika kita melalui program magang prasekolahan. Nah, kalau itu kita lihat ke sana, tentu kita harus lihat juga bagaimana tuntutan dan peran guru dan dosen abad 21 yang harus kita ciptakan ke depan. Ini yang menjadi pikiran kita, bahwa ke depan dan saat ini anak-anak kita semua sudah pegang HP. Bahkan anak usia 3-4 bulan saja sudah pegang HP oleh ibunya. Bahkan kalau sering saya sampaikan, itu anak-anak abad 21 itu kalau lahir yang dicari tidak lagi bapaknya atau ibunya, tapi yang dicari adalah HP yang dipegang ibunya saat hamil. Nah, ini menjadi kondisi yang real. Karena apa? Sejak hamil ibunya yang dipegang HP terus. Lah, ini akhirnya lahir pun yang dicari bukan bapaknya, tapi HP ibunya. Bu, HP-nya mana, Bu? Mau buka YouTube gitu ya. Lah, ini kondisi-kondisi real yang terjadi. Maka ini yang sering saya katakan, inilah yang mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Sehingga kondisi-kondisi ini yang harus kita siasati. Bagaimana ke depan kita bisa menciptakan peluang-peluang ini untuk mahasiswa-mahasiswa kita memiliki kompetensi melek literasi digital. Sehingga dalam komponen ini yang penting adalah bagaimana kita bisa menguasai teknologi. Sehingga dengan menguasai teknologi kita bisa menerapkan keterampilan abad 21, yakni formula 4C. Berpikir kreatif, berpikir kritis,
komunikatif, dan kolaboratif. Dan ini semua akan menjadi salah satu bagian untuk pengembangan hard skill dan soft skill, wabil khusus bagaimana penguasaan literasi digital. Dan tentu saja kalau kita lihat ke sana, ini akan mampu mendukung program pemerintah untuk mengintegrasikan 3 pilar yang harus dikuasai anak-anak kita, SDM kita. PPK-nya penguatan pendidikan karakter, seperti yang kita lihat di sebelah kiri Bapak Ibu, bagaimana mereka bisa memiliki kompetensi karakter yang kuat. Bagaimana mereka menjadi sosok-sosok pemimpin masa depan yang berintegritas, sehingga memiliki mental yang kuat, tangguh. Dan ini harus didukung dengan keterampilan abad 21, berpikir kritis, kemudian berpikir kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dan juga memiliki 6 literasi dasar yang inti yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau itu semua disatukan, maka mereka akan menguasai dan integrasinya dalam kurikulum, pembelajaran, sumber literasi, dan juga teknik penilaian. Ini semua terintegrasi dalam proses pembelajaran yang kita tautkan bersama-sama. Nah, kalau kita lihat dalam proses pembelajaran kita, 5 pilar dari mulai penyiapan, perencanaan, kemudian guru model yang nanti Bapak Ibu siapkan. Ini ada guru-guru kita juga, dan perangkat pembelajaran yang disiapkan dengan model pembelajaran berbasis HOT, literasi, dan karakter tentu akan menghasilkan guru-guru yang profesional, guru dosen-dosen yang profesional. Ini harapannya seperti itu. Nah, kalau itu semua sudah kita lakukan, kita sadar betul bahwa sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen, kita akan menghasilkan guru yang kualifikasi akademiknya minimal S1, memiliki 4 kompetensi utama, dan juga sertifikat pendidik. Ini semua tidak bisa lepas bahwa kalau kita ingat masa lalu perjalanan kita, ini mungkin zamannya Bu Siti, Pak Eko itu masih mengalami bahwa the power of kepepet oleh guru-guru kita. Dulu belum ada teknologi, tapi mereka bisa memanfaatkan apa yang ada, bisa diberdayakan. Dan komitmen ini, lihat, sapu ini bisa menjadi media pembelajaran inovatif. Karena apa? Ini menjadi salah satu bagian penting yang tidak bisa dilepaskan dari upaya kita. Nah, oleh karena itu, semangat kebersamaan inilah yang tentu tidak bisa lepas dari keberdayaan dan kebersamaan. Ambil, ayo. Yang lain, bagus, terus. Ambil. Ayo, semua. Iya. Nah, ini the power of kepepet. Apa yang terjadi? Inilah yang kesatuan. Jika bersatu akan kuat. Tetapi ketika sudah berdiri sendiri, maka akan terputus ya. Iya. Ini yang jadi komitmen bersama kita untuk bisa melihat bahwa dalam dimensi ini kita harus melihat di pembelajaran inovatif abad 21 itu bahwa ada peluang dan ada tantangan. Barang siapa dosen-dosen kita mau mengambil peluang itu pasti ada tantangan. Tetapi ketika kita ambil tantangan pasti ada peluangnya juga. Dan komitmen ini yang harus kita jaga bersama-sama. Sehingga harapan kita, alumni-alumni kita, sarjana yang kita hasilkan, itu menghasilkan sarjana dengan formula 4C ini. Mereka selalu berpikir kreatif dalam berbagai dimensi, kemudian berpikir kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Dan ini tentu akan mengembangkan keseimbangan kompetensi hard skill dan soft skill. Mereka bisa mewujudkan semua mimpi dan cita-citanya dengan berbagai dimensi, ketangguhan, dan semangat yang dimiliki. Nah, kalau kita lihat di buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu sudah membaca semuanya. Yang paling pokok yang saya harus ingatkan kembali adalah paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester merupakan pembelajaran di dalam program studi. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Kalau kita ambil saling sederhana 4 semester. Tadi kalau kita lihat dari komponen Bapak Ibu mengambil 147 SKS. Minimal kita 144 SKS. Nah, pertanyaannya kalau 147 itu terlalu banyak atau terlalu sedikit? Nah, kan gitu. Nah, semakin banyak SKS kita, saya kira kalau saya ditanya, Pak Rumadi lebih baik 147 atau 144? Lah, kalau saya ditanya ya pilih 144. Coba tanya mahasiswa mesti pilih 144. Karena apa? Itu menjadi salah satu bagian lebih cepat lulus karena nanti kompetensi tambahannya ada di PPG juga. Kita harus mikirkan itu. Jangan lama-lama di kampus tetapi hasilnya ya itu saja. Artinya yang diberikan banyak mata kuliah ternyata CPMK-nya sama. Kan sama saja. Yang ngajar dosennya sama, PPT-nya sama. Akhirnya nggak ketemu lagi.
akhirnya proses yang didapatkan kebaruannya nggak peroleh. Nah, oleh karena itu harus dilihat untuk nanti 1 semester atau setara dengan 20 SKS itu merupakan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan atau perguruan tinggi yang berbeda. Ini yang nanti kita samakan. Sederhananya, kan boleh dong saya ikut mata kuliah mahasiswa kita bahasa Indonesia ikut mata kuliah di seni rupa. Karena kita ada mata kuliah penyuntingan, kita ingin menguasai mata kuliah desain. Maka kita ikut mata kuliah desain untuk mendukung mata kuliah penyuntingan kita. Boleh dong. Nah, itu sepanjang nanti direkognisi di prodi, diakui di prodi untuk mata kuliah yang ada. Kalau nggak diakui, ya boleh. Tapi kan akhirnya itu menjadi SKPI yang nanti surat keterangan pendamping ijazah bahwa kita mendapatkan mata kuliah yang kompetennya bidang itu. Nah, kalau kita lihat dari kurikulum prodi, tentu saja terintegrasi dari mulai Undang-Undang 12 tahun 2012, KKNI, kemudian SNDikti, dan ini semua menjadi bagian tak terpisahkan upaya kita bagaimana kita bisa mendukung programnya visi misi universitas, fakultas, dan tentu saja ini menjadi bagian pengembangan iptek yang berbasis HOT untuk mendukung revolusi industri 4.0. Dan ini menjadi salah satu paket orientasi mahasiswa-mahasiswa kita, lulusan kita untuk bisa masuk ke ranah pendidikan tinggi dan akhirnya nanti bisa kita hasilkan. Nah, program ini tentu yang selalu diingatkan Mas Menteri, hak belajar 3 semester di luar program studi, mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nah, tapi bebas, merdeka, terpimpin. Artinya kalau tidak terpimpin ya susah juga kita mengatur sistemnya kan. Artinya di TI kita, di siakat kita itu harus kita pikirkan bagaimana merdeka yang terpimpin sehingga nanti kita bisa mudah juga mengatur untuk target-target administrasinya. Nah, sesuai landasan filosofi dan sosiologis tentu Bapak Ibu harus paham betul bahwa ini menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran yang tentu hasilnya berdampak kepada mahasiswa. Nah, ini tentu Bapak Ibu harus paham betul, ingat betul bahwa dalam kurikulum kita paling tidak ada 4 mata kuliah MKWK yang harus dilihat bahwa dimensi ini ada mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Ini yang menjadi MKWK. Dan sekarang Bapak Ibu perlu tahu bahwa MKWK itu sekarang dosen-dosen MKWK itu memiliki peran penting dan juga karir yang sama dengan dosen-dosen program studi. Sehingga 4 mata kuliah ini kalau ada Bapak Ibu dosen-dosennya yang khusus mengajar ini, mereka juga punya hak untuk mengembangkan karirnya seperti dosen-dosen yang lain di prodi, ya. Hingga posisi ini ketika Bapak Ibu pahami kelengkapan dari kurikulum yang Bapak Ibu miliki dari mulai kurikulum yang dimiliki ini memuat itu, kemudian ada profil lulusannya, ada PEO-nya, kemudian capaian pembelajarannya sampai nanti standar penilaian pembelajaran. Dan ini menjadi salah satu bagian tentu saja yang harus Bapak Ibu pikirkan di dalam prodi. Itu ada mata kuliah yang ditawarkan untuk mahasiswa prodi yang sama dari perguruan tinggi lain, ada mata kuliah yang ditawarkan untuk mahasiswa prodi yang berbeda di perguruan tinggi sendiri atau PT lain. Tadi Bu Siti sudah menawarkan ada 6 SKS ya kalau nggak salah ya, 6 SKS yang sudah ditawarkan dan ini menjadi bagian penting. Kalau memang tahap pertama ini 6 SKS ya tidak apa-apa, kan kita melakukan proses secara bertahap. Tetapi harus kita pahami bahwa bagaimana kita melihat dimensi ini ketika nanti mata kuliah yang dirancang ini untuk dikonversikan atau direkognisi, yang tentu saja harus dimensinya kita lihat. Karena apa? Dampak-dampak yang bisa kita lihat semangat ini nanti bisa kita lihat dari PPL-nya, dari KKN-nya, dari metode penelitiannya, dari skripsi yang dihasilkan, tentu akan bisa bersinggungan dan sinergis di sana. Nah, tentu pengaturan jumlah SKS pun harus diperhatikan Ibu, dan kaitannya misalnya dengan prodi yang sama di semester 6 tentu harus imbang, dan ini kesepakatan melalui dimensi timnya Pak Dekan yang menyusun kurikulum berdasarkan kurikulum inti di universitas. Sehingga nanti ini kan real kalau misalkan tadi 144 SKS ya. Kalau misalkan dari 18 SKS yang dari prodi yang sama, lalu prodi yang berbeda di semester 6, kemudian semester 8 itu 6 SKS ujian skripsinya, kemudian semester 7 20 SKS ini pembelajaran di luar kampus. Nah, akhirnya totalnya 144 SKS dan ini bisa dipilah dalam beberapa aspek di MKU, di mata kuliah prodi, kemudian mata kuliah pilihan. Dan tentu saja ini menjadi salah satu bagian penting yang harus kita lihat tata kelola mata kuliah ini seperti apa agar nanti baik itu mata kuliah yang dikelola secara virtual, kemudian yang hybrid learning ataupun nanti blended learning. Ini harus kita pikirkan juga karena posisinya ini tim TI harus bersinergi karena posisinya jangan sampai kita nanti
menentukan mata kuliah, tapi teknik pembelajarannya juga belum bisa bersinergi karena prosesnya kita apalagi sekarang ini dalam era daring ya, harus kita pikirkan itu. Nah, Bapak dan Ibu, pembelajaran di luar dan antar program studi ini harus mengacu pada 8 IQ yang jelas itu bisa ditunjukkan dalam proses 8 contoh pembelajaran ini melalui pertukaran pelajar, magang, kemudian asistensi, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, kemudian studi atau proyek independen, dan juga membangun desa melalui KKN tematik. Ini semua menjadi salah satu bagian penting yang tentu saja kalau kita lihat paket-paket yang sekarang disediakan oleh pemerintah itu harus memenuhi syarat-syarat yang tentu saja seperti syarat di Permata Sakti, berasal dari program studi yang terakreditasi, mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD Dikti, ada kegiatan berdasar MOU-nya, terdapat penugasan dosen pembimbing dan pendamping di lapangan, laporkan hasil kegiatan di PD Dikti. Nah, ini terdapat pedoman tunjuk teknis dan lain sebagainya. Ini semua sudah diatur di dalamnya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat program Permata Sakti di 2020, ini seperti ini. Mata kuliah yang di 2020 sudah berjalan dari Permata Sakti ini kan harapannya dari pemantik yang dilakukan pemerintah di 2020 terus 2021 ini akhirnya nanti dilanjutkan Bapak Ibu ke mata kuliah yang lain. Nah, sebagai contoh nanti kita diskusikan bahwa misalnya 8 komponen pengalaman belajar mahasiswa ini kita bisa melihat dalam berbagai hal. Kita bisa melihat kegiatan yang dilakukan mahasiswa melalui program ini bisa dilihat dari kegiatan PKM, kegiatan praktek prasekolahan, kemudian pelatihan, bisa juga dari kegiatan-kegiatan mereka mengikuti pertandingan atau perlombaan. Tapi kan ini nanti sesuai dengan panduan Bapak Ibu di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kira-kira direkognisi berapa SKS kalau misalnya ikut PKM yang lolos di nasional. Kemudian berapa SKS ketika mereka mengikuti misalnya bintek atau workshop metode penelitian kan gitu. Nah, ini sesuai panduan-panduan yang ditetapkan oleh SK Rektor. Tentu saja ini bisa diakui misalnya dari pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dengan 3 cara. Ini yang bisa dilakukan nanti sesuai dengan mata kuliah yang diambil. Tetapi tentu saja sekali lagi itu semua harus divalidasi oleh tim rekognisi prodi yang ditunjuk oleh prodi, dan tentu ini akan berdampak untuk capaian pembelajaran secara utuh. Nah, secara umum Bapak Ibu, saya berharap nanti kurikulum ini tentu Bapak Ibu melakukan peninjauan itu berbasis, ini saya contohkan saja sederhana, tapi ini nanti Bapak Ibu sesuaikan di tempat Bapak Ibu. Tempatnya Bu Siti dari hasil surveinya Traserta D-nya seperti apa. Ini saya contohkan misalnya dari sini. Keahlian pada bidang ilmu kompetensi utama itu 79%. Nah, padahal kita mau mencapai unggul kecapaian itu tentu paling tidak di atas 80% atau 85%. Nah, apakah ranah ini tentu akan bisa bersinggungan ketika kita contohkan seperti itu. Dan tentu Bapak Ibu mungkin pernah melakukan tes serta D, berapa yang bekerja sesuai bidangnya, berapa yang tidak sesuai bidangnya. Dan ini kita ambil misalnya di bidang ini, kalau keahlian ini yang inti kan hanya 79%. Lalu bidang kemampuan berbahasa asing ini sangat baik, hanya 15%. Padahal sangat baik dari jumlah yang diambil, paling tidak harusnya bisa mencapai di atas 50% atau 80%. Nah, ini kan menjadi bagian evaluasi kita untuk diskusi dengan stakeholder. Lalu kita misalnya mengacu pada profil lulusan dan apa yang akan kita capai sesuai dengan CPL kita. Nah, kita misalnya akan menjadi pendidik pemula bahasa dan sastra Indonesia bidang BIPA, jurnalis, kemudian peneliti pemula bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, sastrawan. Tidak apa-apa, sesuai CPL yang ditentukan Bapak Ibu, seperti Pak Dekan kampaikan tadi, harapannya menjadi guru pemula yang nantinya bisa menghasilkan produk-produk unggulan, tapi ternyata mereka juga mengembangkan sayapnya, ya nggak masalah. Tapi ketika itu ada pembekalan kompetensi, keahlian yang mereka bisa lakukan. Misalnya jadi jurnalis, tadi ada mata kuliah keahlian, pilihan penguatan yang nanti bisa menjadikan mata kuliah itu bisa kuat dalam bidangnya. Nah, sebagai contoh kita lihat di sini. Ini mata kuliah Bapak Ibu, ya. Mata kuliah Bapak Ibu di semester 1. Mata kuliah semester 1 sampai 4 itu targetkan kalau kita di Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kita munculkan mata kuliah kurikulum nasional, kurikulum perguruan tinggi, kemudian masuk ke kurikulum inti yang harus dikuasai. Karena di 4 semester pertama itu harus menjadi bekal awal sebelum mereka nanti mengikuti mata kuliah di prodi lain dalam satu PT atau prodi lain di luar PT. Sehingga misalnya kita lihat di sini
mata kuliah ini. Ketika misalnya di mata kuliah yang muncul di sini ada mata kuliah MKWK, mata kuliah nasional, mata kuliah perguruan tinggi. Nah, saya tidak melihat di sini di semester 1 mata kuliah kemuhammadiyaan belum muncul. Kemudian di semester 2 ini juga belum muncul. Misalnya, nanti kita lihat di semester 3. Nah, ini pendidikan agama, manajemen pendidikan, iya sejarah sastra, kemudian fonologi, morfologi, membaca pemahaman, budaya dan sastra Jawa, pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini posisinya kan kita melihat dalam aspek yang pertama. Nah, kemudian di semester 3 misalnya, kita ambil ini, akidah, akhlak dan muamalah, studi Islam 1, kemudian kemuhammadiyaan ini studi Islam 2. Semester 3 dan 4. Nah, pertanyaannya ketika misalnya kita melihat tadi kan misalnya bisa kita ambil nanti, Pak, tapi 147 itu nggak bisa dipotong-potong, Pak, misalnya. Nah, kita lihat, kalau memang nggak bisa, apakah ada CPMK yang sama dalam mata kuliah yang berbeda? Misalnya, kita ambil contoh, ini sosiolinguistik ada di sini, kemudian stilistika, baca estetis, praktik laporan persekolahan 1, semantik, sosiologi sastra, sintaksis, jurnalistik dasar, kurikulum dan perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita lihat ke sini. Kajian puisi, psikologi sastra, pengembangan media pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pengembangan media pembelajaran bahasa Indonesia, kajian wacana, menulis karya ilmiah, strategi pembelajaran bahasa Indonesia, kemudian ada pengembangan bahan ajar, kemudian jurnalistik lanjut. Nah, pertanyaannya, ketika kita lihat ini di strategi pembelajaran bahasa Indonesia dengan pengembangan bahan ajar, dengan pengembangan media pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, artinya media dan bahan ajar ini, apakah memang nanti kita lihat apakah mereka hasilnya itu betul-betul satu bahan ajar, satu media. Memungkinkan nggak ketika ini menjadi satu kesatuan misalnya. Itu ketika nanti kita identifikasi satu persatu. Nah, kemudian semester 5 misalnya, ini ada studi keislaman 3. Nah, untuk ini harus dicek juga, apakah pertanyaannya mata kuliah keahlian bidang universitas atau fakultas, yakni studi Islam dan studi Islam 1, 2, 3 itu ada prasyarat misalnya 6 SKS. Bolehkah 6 SKS itu dikemas dalam 2 mata kuliah yang berisi 3 SKS, 3 SKS? Misalnya seperti itu. Sehingga nanti bisa ditempati untuk mata kuliah yang lain. Nah, ini kita bisa melihat misalnya mata kuliah ada kajian jurnal ilmiah, ada penulisan sastra kreatif, ada kajian prosa fisik dan teks drama, dan ada penulisan skenario film. Ini yang pilihan ya, yang tanda petik ini kan pilihan. Nah, kemudian kalau di sini ada penelitian bahasa, penelitian sastra. Nah, kemudian ada penelitian pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, pertanyaannya, ini kan sebenarnya pada tataran ini kan sebenarnya bisa saja dalam konteks ini disatukan penelitian pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Dalam konteks ini, apakah pertanyaan ini akan bisa menyatu? Apakah metodologi penelitian bahasa sendiri, metodologi penelitian sastra sendiri, kemudian metodologi penelitian pendidikan sendiri, misalnya gitu. Nah, sebenarnya bisa saja dalam koridor mata kuliah metode penelitian bahasa dan sastra atau metode penelitian pendidikan bahasa dan sastra Indonesia 1, tapi CPMK-nya itu meliputi pendidikan bahasa, nanti penelitian berobjek bahasa, objek sastra, objek pendidikan. Kan bisa saja. Lalu kalau kita lihat pembelajaran mikro bahasa Indonesia, apa bedanya CPMK-nya pembelajaran mikro bahasa Indonesia dengan tadi di sini ada misalnya strategi pembelajaran bahasa Indonesia gitu. Artinya strategi pembelajaran bahasa Indonesia dengan pembelajaran mikro bahasa Indonesia ini kan posisinya harus kita lihat apakah ini ke arah micro teaching yang dimaksud, misalnya gitu. Nah, posisinya kita harus pilih. Jangan sampai ada CPMK yang tumpang tindih yang sebenarnya itu sudah tercakup di mata kuliah yang ada. Sehingga pada posisi ini nanti akan bisa kita lihat dalam posisi upaya yang kita lakukan dalam proses pemilihan dan pemilahan gitu. Kemudian semester 7 ini kan ada mata kuliah ada analisis bahasa untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pertanyaannya, analisis bahasa untuk pembelajaran bahasa Indonesia ini apakah CPL-nya sama dengan
misalnya tadi yang analisis kesalahan berbahasa. Ya, ini analisis kesalahan berbahasa dengan analisis pembelajaran, ini ranahnya di mana CPML-nya. Nah, sehingga apakah itu tidak bisa dicakup pada pembelajaran bahasa Indonesia ataupun ini tadi pembelajaran yang ada di sini tadi, pembelajaran kurikulum dan perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini apakah bisa masuk di situ atau di strategi pembelajaran bahasa Indonesia? Dari strategi itu dimulai dari analisis dasar dulu, berbagai problematika masalah pembelajaran bahasa Indonesia seperti apa, terus nanti baru dilakukan analisis pengembangan strateginya apa untuk melihat itu. Nah, ini kan sebenarnya dimensi-dimensi yang harus bisa kita ketahui bersama-sama untuk bisa melihat itu. Sehingga nantinya mata kuliah yang memiliki CPMK yang sama itu akhirnya bisa kita kurangi dalam bentuk mata kuliahnya. Jadi sederhananya kan tadi saya contohkan ada pembelajaran BIPA, ada perencanaan pembelajaran BIPA gitu. Jadi ada yang semester 6 itu perencanaan pembelajaran BIPA, lalu di sini ada pembelajaran BIPA. Sebenarnya dalam konteks ini di sini mata kuliah pilihan ya kalau tidak salah ya. Pilihan, kemudian yang sini bukan mata kuliah pilihan. Artinya maksud saya ketika kita mengatakan pembelajaran BIPA itu sudah otomatis dari mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tidak lanjut sampai analisis penilaiannya kan begitu. Sehingga itu kan CPL-nya sudah tercakup di dalamnya. Dan ini harus kita pilah, harus kita pikirkan kembali ya. Nanti kita diskusikan. Nah, kemudian baru capaian akhir tentu harus dipikirkan juga capaian-capaian ini sempat sudah belum dilakukan analisis capaian pembelajaran yang selama ini dari kurikulum yang sudah berlaku. Tadi kan berlaku 2 kurikulum. Nah, artinya apakah AEE-nya ini rendah atau tinggi? Nah, kalau ternyata dengan kurikulum yang banyak terlalu prasyarat itu terlalu tinggi, akhirnya mereka nggak lulus-lulus karena di syarat satu nggak lulus nggak bisa ngambil lainnya, akhirnya tergantung dan digantung di situ. Itu berarti Bapak Ibu membuat kebijakan yang sebenarnya nyerimpung dan juga menghambat anak-anaknya sendiri. Nah, jadi kalau membuat kebijakan itu jangan justru mempersulit diri sendiri. Jadi posisinya harus dipertimbangkan itu. Pernah belum dilakukan analisis itu? Nah, itu nanti yang dijadikan baseline untuk menghasilkan itu ya. Nah, misalnya mata kuliah penguatan di mata kuliah pilihan, penguatan keahlian. Ada mata kuliah penyuntingan, jurnalistik, pewaraan, kedramaan, BIPA, wirausaha literasi. Nah, itu bagian-bagian yang tentu harus dipikirkan untuk bisa nanti bisa ditambahkan sebagai mata kuliah pilihan. Kalau misalnya belum ada, kalau sudah ada yang mungkin nama mata kuliahnya berbeda tapi CPMK-nya sama, nggak apa-apa. Nah, ini yang tentu saja nanti akan bisa kita pikirkan bagaimana pemetaan CPL yang didasarkan dari mata kuliah yang Bapak Ibu sudah sepakati tadi. Ini hanya contoh saja. Lalu kalau sudah kita petakan tentu akan bisa melihat di mana letak CPL yang kita taruh itu sesuai dengan bidang keahliannya. Dan itu tentu akan bisa kita lihat pemilahan dari mata kuliah wajib nasional, mata kuliah wajib perguruan tinggi, dan mata kuliah wajib fakultasnya. Dan ini tentu akan bisa kita lihat. Contoh, ini kalau saya ambil misalnya pembanding, ini contoh saja. Tapi Bapak Ibu nanti lihat mata kuliah bahasa Indonesia dengan mata kuliah yang lain. Ini saya contohkan misalnya di mata kuliah bahasa Indonesia, prodi bahasa Indonesia dengan prodi seni budaya misalnya. Ini kalau nanti Bapak Ibu melaksanakan MBKM di prodi yang berbeda di dalam satu PT misalnya. Mata kuliah kewirausahaan di sini bisa saja masuk, kita ngambil mata kuliah kewirausahaan seni pertunjukan. Artinya kita wirausaha kita mau wirausaha literasi, tapi kita masih minim penguasaan di teknologi seninya. Akhirnya kita mau ngambil sana. Tapi ketika ngambil ini, kita harus pastikan bahwa mahasiswa kita yang ngambil ini itu sudah memiliki kompetensi inti yang tentu saja akan berdampak untuk mereka kuatkan sebagai mata kuliah tambahan, mata kuliah keahlian. Dan itu tentu akan menjadi bekal mereka untuk nanti ketika lulus menghasilkan karya-karya nyata yang tentu akan berdampak untuk bisa menghasilkan tenaga profesional yang unggul, kreatif, dan inovatif. Dan itu semua tentu akan sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.